Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Indah Sari Srinur Aziz. Saya berasal dari Sekolah SMPN 1 Karangpawitan, Kabupaten Garut. Izinkan saya untuk menyampaikan cerita legenda Gunung Guntur. Gunung Guntur yang kita kenal terletak di kawasan Desa Tanjung Kemuning, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Bagaimanakah asal-usulnya? Legenda Gunung Guntur. Pada suatu masa, kawasan Kerajaan Timanganten yang dipimpin oleh Raja Sunan Ranggalawe mengalami kekeringan yang diakibatkan kemarau panjang. Melihat rakyatnya yang hidup dengan kekurangan air, maka sang raja pun memerintahkan staf dan menteri untuk mencarikan area yang tepat untuk membuat sebuah danau. Bila danau berhasil dibuat di area tersebut, maka seluruh kawasan Kerajaan Timanganten akan menjadi subur dan rakyatnya akan terbebas dari musibah kekeringan yang dilanda. Namun, setelah diselidiki, ternyata pemilik dari kawasan tersebut adalah kakak kandung raja yang bernama Maharaja Inten Dewata. Mengetahui hal tersebut, sang raja pun langsung mengutus salah satu anak buahnya untuk menemui Maharaja Inten Dewata dan meminta izin membuat danau di atas tanah milik sang kakak perempuannya. Akan tetapi, Maharaja Inten Dewata menolak karena kawasan tersebut merupakan satu-satunya tanah yang ia miliki. Raja pun memaklumi atas penolakan tersebut. Seluruh rakyat justru mendesak sang raja agar segera dibuatkan danau. Terpaksa, raja sendiri yang harus meminta izin kepada Maharaja Inten Dewata atas tanah miliknya. Namun, Maharaja Inten Dewata tetap tidak memberikan izin. Dalam keadaan yang setengah kacau, salah satu menteri senior mendatangi raja, memberikan usul supaya raja lebih mengutamakan kepentingan rakyat dibanding kepentingan Maharaja Inten Dewata. Sang menteri pun berkata, meskipun Maharaja Inten Dewata merupakan kakak kandung raja, ia harus tetap patuh. Bila tidak demikian, kerajaan ini memiliki dua penguasa, yaitu Sunan dan Maharaja Inten Dewata. Termakan dengan omongan menteri, sang raja pun langsung memerintahkan semua abdi dalam agar segera mengerjakan pembuatan danau. Singkat cerita, pembuatan danau selesai, air mengalir di seluruh penjuru desa. Namun, Maharaja Inten Dewata sangat sedih atas kelakuan adiknya. Dengan perasaan marah, Maharaja Inten Dewata meninggalkan kediamannya dan menuju gunung kecil.
berada di gunung kecil, Maharaja Inten Dewata meminta kepada pelayannya yang bernama Batara Rambut Putih agar segera dibuatkan wadah air dan sekepal tanah. Ia berkata kepada Batara Rambut Putih, "Aku hendak menaiki Gunung Kutu. Aku hendak melihat kawasan desa Kerobokan dari atas sana." Maharaja Inten Dewata pun bergegas menaiki Gunung Kutu. Sesampainya di puncak, ia menumpahkan air yang dibawanya dan menyebarkan tanah yang di kepalanya. Kemudian turun kembali dan naik kembali ke gunung kecil. Tiba-tiba saja, seluruh kawasan kerajaan Timanganten ditutupi awan hitam. Letusan dahsyat terdengar dari arah Gunung Kutu yang mengakibatkan hujan api dan batu ke kawasan kerajaan. Saking hebatnya, gunung-gunung yang berada di sekitar Gunung Kutu ikut tergoyang. Seluruh rakyat justru sangat ketakutan dan memilih untuk mengungsi ke daerah lain, seperti Cianjur, Bandung, Karawang, dan daerah lainnya. Pada akhirnya, Raja Sunan Ranggalawe memutuskan untuk meminta maaf kepada Maharaja Inten Dewata atas perlakuannya. Kemudian, ia pun memaafkannya. Dan tiba-tiba, bencana besar tersebut berhenti seketika. Setelah mendengar penolakan untuk pulang, Raja pun kembali ke desa Kerobokan. Namun, kawasan tersebut terlihat kosong tak berpenghuni. Luluh lantah, bahkan tak nampak satupun hewan peliharaan. Itulah cerita legenda Gunung Guntur yang sampai saat ini tidak ditemukan jejaknya. Akan tetapi, ini hanyalah cerita rakyat. Mudah-mudahan dongeng ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.